Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Setelah 1 minggu kita dalam perjalanan kehidupan kita ya, dari hari Senin, Selasa, Jumat sampai pada hari ini, kalau kita ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan segera mulai ibadah pada pagi hari ini dalam ibadah yang berdiri. Kami coba bicara bangkit berdiri. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan, bukan satu kebetulan Tuhan, tapi kami mau datang ke tempat ini untuk kami beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan melawat kami, Tuhan menjamah kami, Tuhan hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan tahu apa yang kami bawa ke tempat ini Tuhan. Tuhan tahu segala persoalan yang kami hadapi. Tapi satu hal yang kami percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu menolong dalam hidup kami. Ibadah dari pertengahan, awal pertengahan sampai pada selesainya, hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami teringat saudara-saudara kami yang lain yang mungkin masih dalam persiapan, perjalanan, ataupun masih di rumah. Tuhan entar mereka sampai di tempat ini. Tuhan berikan kemenangan buat mereka ya Tuhan Yesus. Untuk mereka boleh bersama-sama dengan kami beribadah kepadamu. Hamba-Mu yang Tuhan persiapkan untuk membentangkan firman-Mu, Kau mau pakai menjadi penyambung lidah-Mu ya Tuhan. Untuk kami sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyata di dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Sepanjang hidupku
Terima kasih Tuhan. memujikan pujian ini. Inilah kami Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Tuhan, sebab Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
tinggikan Engkau Tuhan. Dengan ketulusan hati kita mau memuji nama-Mu Tuhan. Pada saudara, ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini? Mungkin sekeliling saudara ataupun suami atau istri saudara tidak tahu apa yang saudara bawa ke tempat ini, persoalan, masalah, sakit penyakit, ataupun masalah ekonomi. Tapi kalau kita percaya pada Tuhan, Tuhan pasti menolong dalam kehidupan kita. Kita selalu bersukacita dalam Tuhan, karena dengan sukacita itu pertolongan itu boleh datang. Sukacita surga, haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kuasanya karena badan yang bergerak, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, haleluya. Pujian ini menyatakan bahwa terima sukacita surga ya. Tapi saya belum melihat muka tersenyum. Coba giginya dikeluarkan. Ketawa, saudara. Sukacita identik dengan ketawa, saudara. Kalau kita tidak merasakan sukacita, kita merasakan pertolongan dari Tuhan. Terima sukacita surga, haleluya. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Saksikan kuasanya, kita badan yang bergerak. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah
Untuk kor kaum pria dipersilakan, persiapkan. Kita panggil Mas Gila, Mas Jatmiko, Pak Warto semuanya ya bisa ikut untuk kor ke pria ya. Ujiannya gampang. Sekali-sekali kaum pria menunjukkan keberadaannya pada pagi hari ini ya, semuanya bisa maju. Mas Zakaria, Mas Zaka. Apa lagi ya? Mas Agung, oh belum mampir ya Mas Agung ya. Mas Andi, maaf, Mas Heri, semuanya pokoknya tanpa terkecuali.
pengakuan kaum pria ya. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Saya mohon ibu-ibu tetap mendukung kaum pria ya untuk ibadah ya. Jadi cuman sebulan sekali hari Minggu ya, malam ya, diizinkan bapak-bapaknya keluar malam untuk hari Minggu saja. Jadi pas ibadah ya, dikasih sangu secukupnya untuk beribadah ya. Ibu-ibu supaya support kami dalam ibadah kaum pria ya. Persembahan persembahan pertama dijalankan. Kami mohon untuk pelayan persembahan. Sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sukacitamu ada Mengalir dalamku, haleluya. Saya sebut Tuhan berdiri. Mengalir dalamku, haleluya. Mengalir dalamku. Sebab hanya Tuhan yang membuat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan diri kita untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Kita menyatakan bahwa memang kita perlu firman Tuhan untuk menjadi pedoman dalam hidup kita, untuk menjadi penuntun langkah hidup kita, saudara. Karena saat-saat ini kita tahu kondisi sekeliling kita sangat mengkhawatirkan ya. Tapi kalau kita merasa perlu firman Tuhan akan menguatkan dalam hidup kita. Ku perlu Yesus di hidupku. Yesus di hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku
Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh besar, sungguh heran, sungguh ajaib, sungguh dahsyat kasih-Mu, kuasa hadirat, pertolongan, penyertaan, perlindungan yang Tuhan telah limpahkan dalam hidup kami, mengawali dalam perjalanan kami dari hari ke hari. Sampai hari ini Tuhan memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu. Kami ada ini bukan karena kekuatan kemampuan kami, tapi kami boleh mengakui semua ini karena Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk kami merasakan kesempatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Dipercayakan terima kasih melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan tahan dan pemahaman kebenaran Allah. Demikian pula Tuhan Yesus Kudus, Tuhan senantiasa kami untuk mengenal yang sebenarnya akan Tuhan Yesus janji dalam hidup kami. Terima kasih Pak, sucikan tangan dan setiap orang pun dan ajar ibadah kami. Terima kasih Bapak, kami siap menerima firman dengan iman kurang hamba dan dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan dulu. Semua bahagia. Haleluya. Semua baik. Diberkati Tuhan. Mau lebih diberkati lagi. Terima firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu pada pagi ini untuk kita bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Kita akan hidup pada waktu yang singkat ini untuk menikmati firman Allah yang terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24. Di mana firman Allah pada pagi hari ini yaitu untuk membawa kita semakin semakin semangat, semakin giat, semakin sungguh-sungguh dalam mengerjakan keselamatan Allah. Bahkan yaitu semakin sungguh-sungguh dalam kita bersekutu, bersatu, berkumpul, berjemaah, saudara beribadah kepada Tuhan. Aku kasih dalam Kristus berbicara tentang bersekutu, bukan hanya vertikal, tetapi juga horizontal. Bukan hanya berhubungan dengan Tuhan, tapi berhubungan dengan sesama jemaat satu dengan yang lain. Nah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, firman ini menyerukan agar orang-orang Kristen, jemaat Tuhan khususnya pada pagi ini di GBI Sana Kali Putih, yaitu saling memperhatikan satu dengan yang lain.
saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Saudaraku kasih, jangan sampai nubuatan Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 itu terjadi di sini. Karena menghadapi masa sukar, masa sulit, orang hanya mementingkan diri sendiri, egosentris, mengasihi diri sendiri, saudara. Tapi ayat ini membawa kita untuk saling mengasihi, untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau saya simpulkan, kata-kata ini adalah kepedulian. Di akhir zaman banyak orang tidak mau peduli satu dengan yang lain. Tapi kami bersyukur kami melihat jemaat yang ada di tempat ini masih ada. Sebagaimana firman Allah ini, saling memperhatikan, saling mendorong, saling menyemangati satu dengan yang lain. Saudaraku kasih dalam Kristus. Dan selanjutnya ayat ini berbicara mengenai untuk tidak meninggalkan persekutuan. Bersekutu orang-orang percaya. Karena apa? Dalam persekutuan ini adalah sarana membangun iman, sarana yaitu saling menguatkan, saling menasihati, menyemangati saudara berdasarkan kasih Kristus. Ya, saudaraku kasih, mengapa hal ini harus kita lakukan? Karena firman Tuhan tadi dikatakan untuk mempersiapkan hidup kita, tubuh Kristus, jemaat pribadi lepas pribadi. Apa? Menjelang hari Tuhan. Menjelang hari Tuhan, saudara. Dan kita tidak bisa berjuang sendiri-sendiri. Kalau berjuang sendiri tidak akan mampu, saudara. Jadi kita perlu satu dengan yang lain kerjasama. Demikian pula ayat ini memberi nasihat kepada saya dan saudara pada pagi hari ini. Untuk apa? Untuk tetap teguh, tidak bergoncang, tidak bergeser dari iman kita, dari pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, yaitu tadi kata saling mendorong dalam bentuk apa? Kata-kata, ayo semangat, ayo rajin, ayo sungguh-sungguh. Saudara, apalagi melihat keadaan sehari-hari ini. Orang yang tidak pernah baca firman Tuhan, tidak mengerti. Orang Kristen santai-santai. Tetapi bagi mereka yang mengetahui dengan tanda-tanda yang terjadi ini, bahwa hari Tuhan sudah mendekat, mereka akan lebih semangat mendekat kepada Tuhan, saudara. Baik dalam perbuatan kita, action kita, ya saling mengunjungi seharusnya, istilahnya besuk. Mengunjungi satu dengan yang lain, mereka yang lemah dikuatkan, dengan lutut yang lemah kita kuatkan. Mereka yang mundur kita dorong untuk setia iring akan Tuhan. Itulah yang harus ada dalam gereja Tuhan, saudara. Dan seruan untuk tidak meninggalkan persekutuan, pertemuan ibadah. Jadi semakin hari saudara kedatangan Tuhan sudah mendekat ini, di firman Tuhan giat dalam ayat tadi kan, giat, semangat, rajin untuk membangun, menguatkan, menyemangati satu dengan yang bukan, yaitu melemahkan saudara. Nah, saudaraku kasih, dikatakan kita bersekutu. Sekali tadi katakan tidak bisa berjuang sendiri. Sebagai alat Tuhan, anak Tuhan,
Saudara, di mana dalam persekutuan itu kita saling memperkuat iman, bertekun, bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Mendorong satu dengan lain untuk apa? Rajin. Itu giat itu. Semangat, tekun dan setia. Haleluya. Haleluya. Untuk apa? Mempersiapkan hari Tuhan. Nanti akan saya sampaikan tentang hari Tuhan tuh. Ngeri saudara. Jadi kalau sudah tahu hari Tuhan, saudara tidak akan main-main hari ini untuk saudara jadi anak Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Dikatakan kata kunci dalam ayat ini apa saudara? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jangan menjauhkan, kita baca. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dikatakan yang pertama nasihat, jangan menjauhkan diri. Dinasihati. Ya. Kalau bintang menjauhkan diri, kalau saya pisah, ya tidak pakai kata jangan, berarti menjauhkan diri, kata menjauhkan, ini ada unsur kesengajaan untuk memisahkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sengaja. Saudara. Saudara tahu ibadah itu apa inti yang sebenarnya? Apa saudara? Pertemuan umat yang percaya dengan Tuhan. Pertemuan seperti hari ini kita sedang beribadah. Pertemuan antara umat dengan Allah. Dalam bentuk apa? Kita telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Berdoa. Tadi baca firman Tuhan. Sekarang saya beritakan firman, saudara mendengar sama-sama dalam persekutuan itu. Inilah ibadah itu. Ada pujian, ada penyembahan, ada doa, ada pembacaan firman Tuhan, ada berita firman Tuhan, ada yang mendengar firman Tuhan. Kata menjauhkan diri berarti terlepas, terpisah dari persekutuan, saudara. Aku kasih kita akan lihat sekarang akibat menjauhkan diri dari persekutuan dan dampak yang tetap dalam persekutuan. Ada dua ayat yang sangat terkenal dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Itu ada dua hal, saudara. Yaitu yang pertama, dampak orang yang tetap dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan sesama, saudara. Apa di situ dikatakan? Dalam ayat itu ada 7 kata tinggal. Bukan tertinggal, saudara. Ada 7 kata tinggal. Tinggal di dalam Tuhan. Tinggal dalam persekutuan. Seperti hari ini. Apa yang didapat saudara? Dampaknya apa? Bagi mereka yang seperti pohon anggur dan ranting, diumpamakan orang yang tinggal di dalam persekutuan seperti pohon anggur dan ranting-ranting. Yesus sebagai pohon anggur dan kita ranting-rantingnya. Yang pertama apa? Kalau kita tinggal bersekutu dengan Tuhan dan sesama, dikatakan ya akan berbuah dan dibersihkan. Dibersihkan saudara. Agar apa? Agar semakin gembelwoi. Buahnya semakin lebat. Makanya kalau saudara, aku sudah setia melayani, setia berdoa, setia bekerja, tugas-tugas yang diberikan saya lakukan dengan baik. Tapi mengapa kami harus masih menghadapi banyak masalah, kesulitan, kesukaran dan seterusnya. Ingat, saudara sedang dibersihkan. Itu proses.
Satu contoh saudara, siapa yang tidak suka makan nasi? Cuma suka makan nasi. Enak saudara ya. Sebelum saudara makan nasi itu melalui banyak proses. Akan saya sampaikan. Dipotong, dijemur, digiling, ditapeni, dimasak, baru enak. Proses. Demikian pula saudara, saat ini mungkin sudah sedang mengalami proses. Kenapa saya kok seperti ini, hidup saya seperti ini? Ingat sedang dari proses. Kalau sudah tetap tinggal dalam Tuhan, itu namanya proses. Saudara dibentuk. Akhirnya sudah akan menikmati. Amin. Dinikmati nasi tadi. Seperti itu, saudara akan menikmati indahnya dalam Yesus. Manisnya di dalam Yesus. Yang kedua apa? Berbuah banyak. Woi gembel, bukan hanya berbuah tok, tapi banyak sekali buahnya. Lebat buahnya, itu di dalam Tuhan. Janji Tuhan seperti itu. Saudara ingin berbuah banyak, artinya berhasil, beruntung, sukses. Amin. Sebelum itu ada proses saudara. Selanjutnya doa saudara pasti didengar oleh Tuhan kalau sudah ada di dalam Tuhan. Kok sampai sekarang belum didengar? Saudara, tugas kita berdoa. Tugas kita berdoa. Tugas Tuhan menjawab doa untuk menjawab tugasnya Tuhan, bukan tugas kita. Dan selanjutnya apa? Nama Tuhan pasti dipermuliakan. Haleluya. Sekarang saudaraku kasih yang menjauh dan pisah atau di luar Tuhan. Apa saudara? Tidak akan bisa berbuah. Mungkin berbuah tapi tidak bisa dinikmati. Ya. Seperti dalam kitab Hagai itu, mereka menabur, hasilnya banyak. Pada waktu dibawa pulang, ya kok cuma sedikit. Kelihatannya tanamannya bagus, tapi pada waktu dipanen kok cuma hasilnya sedikit. Dibawa ke rumah, ditaruh di tempatnya bocor, bolong, bablas. Jadi saudara-saudara diberkati Tuhan, mungkin hasil saudara banyak, gaji saudara banyak. Tapi kenapa kok selalu tidak cukup? Seperti cuma yaitu tadi jaringan sing bocor tadi. Diisi enggak penuh-penuh. Selanjutnya apa? Karena tidak berbuah, dipotong. Kalau sudah dipotong akhirnya jadi kering. Kalau sudah kering saudara, dibuah atau dibakar. Makanya firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12, hanya di dalam Yesus saudara akan mendapatkan janji itu. Saudara mendapatkan yaitu keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus kita tidak akan mendapatkan, binasa. Di luar Yesus kita binasa. Hanya di dalam Yesus kita mendapatkan jaminan yang luar biasa. Saudaraku kasih dalam Kristus, ini gambaran orang yang di dalam Tuhan dan di luar Tuhan. Selanjutnya bagian yang kedua saudara. Akibat menjauhkan diri dari persekutuan, dampak ya yang tetap di dalam persekutuan, menjauhkan diri dari Tuhan atau ibadah. Maaf saya bukan sok keren toh, tapi untuk menjelaskan ini saya harus pakai kata enkata laipo. Menjauhkan diri yang diterjemahkan meninggalkan. Jadi menjauhkan diri sama dengan meninggalkan. Contoh dalam Alkitab, Raja Saul, pernah saya sampaikan pada hari Rebu, tapi saya ulangi hari ini. Baca 1 Samuel pasal 13 dan pasal 15. Saul ini dipilih oleh Tuhan
diurapi oleh Roh Kudus. Pada waktu dia dipilih, dia katakan, saya ini siapa? Siapakah aku ini Tuhan? Aku ini dari yaitu suku Israel kecil dan ragil, dari suku Benyamin. Pada waktu dia dipilih pertama, dia merasa tidak layak. Setelah dia duduk di dalam kerajaan jadi raja, berbeda, saudara. Berbeda. Saudaraku kasih, dia sebagai raja dan masih duduk sebagai raja, ada dalam persekutuan. Dia mendengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukan. Jadi meninggalkan Tuhan, ada di gereja, tetap di gereja, rajin di gereja, dengar firman Tuhan tetapi tidak melakukan. Itu meninggalkan Tuhan. Itu jauh dari Tuhan. Menjauhkan diri, kelihatannya sama-sama. Saul mendengar firman Tuhan. Apa itu? Yang pertama, ada tugas-tugas raja untuk memimpin kerajaan. Tugas imam itu membakar persembahan, berdoa. Pada waktu Saul diperintahkan untuk perang dengan orang Filistin, di mana firman Tuhan, segala sesuatu yang dikerjakan harus dia membuat mezbah persembahan untuk menyerahkan semua kepada Tuhan, untuk doa Tuhan, melibatkan Tuhan di dalamnya. Musuh sudah dekat, Samuel belum datang. Musuh mendekat, semakin mendekat, ini bangsa Israel gelisah. Saul melihat seperti ini, ya saudara, menunggu itu memang ya membosankan, gelisah semua. Kok tidak datang-datang ini musuh, setelah menyerang ini nanti kita habis. Akhirnya Saul katakan, bawa sini persembahan. Itu bukan tugasnya Saul loh, itu melanggar firman Tuhan. Itu tugasnya imam. Dia mempersembahkan korban itu. Setelah dipersembahkan korban itu selesai, Samuel datang. Ditegur oleh Samuel. Kenapa kamu? Istilah bahasa kasar kamu. Lah kowe tak tunggu-tunggu teko-teko iku wong wis kaya kene wis sibuk wis ketakutan semua. Salahnya kenapa gak teko-teko kamu? Makanya aku lakukan ini. Nah ini saudara, saya ambil kesimpulan. Orang yang mendengar firman Tuhan tidak melakukan dikehendani itu ngeyel. Sulit dikandani. Dengar firman hanya ada di otak di sini. Sehingga merasa pintar, saudara. Sulit dikandani, sulit dinasihati. Orang yang mendengar tidak melakukan seperti itu. Sampai 2 kali loh saudara. Kalau cuma sekali aja tidak apa-apa saudara. Yang kedua saudara, yaitu di mana Saul supaya membasmi bangsa Amalek. Mengapa? Sedikit saya kata bangsa Amalek harus dibasmi. Tuhan tidak senang sekali sama bangsa ini. Kok bangsa ini begitu jahat, kejam saudara. Bangsa ini menyerang musuh pada waktu musuh itu tidak berdaya. Pada waktu yaitu bangsa Israel ini turun dari gunung lelah, diseranglah dari belakang. Kira-kira bagaimana? Hancurkan. Maaf saudara, ini saya tidak berbicara tentang politik, tidak bicara tentang tidak membela. Berapa kali saya ikuti sejarah itu sepanjang sejarah. Tahun 73, satu bangsa ini sedang merayakan Sukot, namanya perayaan Sukot, yaitu pondok daun. Semua libur, diseranglah habis-habisan. Oleh kalau tidak salah ada 5 negara menyerang. Satu musuh 5 gimana? Sedang keadaan dan senang-senang perayaan. Tapi saudara kasih, karena ini umat perjanjian ya ditolong oleh Tuhan. Amin. Saudara umat perjanjian, saudara milik Tuhan. Jangan takut saudara. Amin. Tapi akhirnya dia dibalas saudara. 5 negara habis, hampir habis. Kalau tidak ditengahi oleh satu negara, berhenti, dihabiskan. Saudara, jadi seperti itu. Singkat, apa yang terjadi berapa tahun, 1 tahun yang lalu.
Bangsa ini sedang mengadakan satu diserang. Sampai sekarang ini. Saudara yang kasih dalam Yesus hanya pemberitaan hanya sebelah. Ingat Om David yang khotbah di sini. Apa sing garai dhisik? Ingat saudara. Sampai terjadi seperti itu. Kita bukan membela. Tapi itu secara inilah Amalek seperti itu. Pada waktu itu mendengar firman suruh lenyapkan semua. Berangkatlah ini Saul bersama rakyatnya bersama tentaranya. Menang dalam peperangan. Tuhan katakan semua harus dihabiskan. Tapi ternyata saudara, Saul dia mendengar tadi. Barang-barang yang berharga, kambing, domba, lembu, sapi yang dibawa pulang. Lantas pada waktu Samuel datang, Saul ini datang, dia kata, puji Tuhan kami menang dalam peperangan. Oh iya. Tetapi kira-kira gimana? Saul dia katakan dia menang. Ya, dalam peperangan. Orang yang diurapi Roh Kudus tidak bisa dibohongi, saudara. Kalau membohongi Roh Kudus, saudara, waduh, seperti Ananias dan Safira. Padahal dia memberi persembahan kepada Tuhan. Ditanya sama gembalanya Pak Petrus, di sana ada nama Petrus di sini. Apakah ini persembahan hasil jual tanah? Oh iya. Lantas Petrus katakan, sebelum engkau jual dan setelah jual itu milikmu, hakmu. Tapi mengapa engkau membohongi, mendustai Roh Kudus seketika dia dengar plek mati? Apa saudara? Pada waktu dia janji mau semua diberikan untuk pekerjaan Tuhan, setelah dia lihat, saudara, ya lihat uang motone jadi abang, hijau abang. Nek abang-abang jadi abang, saudara ya. Diambillah sebagian. Saudara jangan main-main, saudara janji sama Tuhan. Kalau nanti saya diberkati, saya naik pangkat, saya begini, saya akan begini. Sudahkah saudara? Lebih baik saudara tidak berjanji. Dan kembali dinasihati oleh yaitu Samuel. Ini ada suara kambing, suara domba. Oh iya, Samuel ini saya pakai untuk persembahan. Ngeyel. Orang yang mendengar firman Tuhan tidak melakukan, kalau dinasihati, apalagi ditegur, dinasihati aja loh saudara. Tak mau terima. Ini meninggalkan Tuhan. Mendengar tapi tidak melakukan firman. Gimana saudara? Dengar firman itu tidak lakukan. Kalau tahu hal ini saudara, sesuatu yang sangat ngeri. Akhirnya apa? Saul dicopot dari kerajaannya. Lengser dari kerajaan, diganti oleh orang lain. Roh yang ada dalam hidupnya tinggalkan dia karena dia adalah mendengar firman tidak melakukan itu berdosa. Roh Kudus tidak mau tinggal kepada orang yang seperti ini. Diganti oleh roh setan, diganggu selalu, dia susah, sedih dan seterusnya. Saudara, berdoa tidak dijawab, pergi ke dukun. Dalam peperangan luka, akhirnya bunuh diri. Itulah orang yang mendengar firman tidak melakukannya. Itu menjauh dari Tuhan. Akhir hidupnya tragis, anak cucunya akan menerima akibatnya. Saudara, jangan main-main ikut Tuhan, saudara. Makanya Yeremia pasal 2 ayat yang kedua, ayat yang ke-18, apa dikatakan? Jahat orang yang meninggalkan. Jadi saudara kun kasih, kenapa itu orang Kristen podo sak gereja kok jahat men? Karena dengar firman tidak melakukan, jahat. Apa saudara? Iri. Jahatnya apa? Dia iri. Lihat orang berhasil. Saul lebih berhasil daripada Saul. Dia iri. Jahatnya apa saudara? Orang yang iri itu jahat sehingga Daud mau dibunuh berapa kali. Jahat.
Jadi orang yang mendengar firman tidak melakukan. Saudara kasih, ada orang mengatakan, Pak Gembala, Pak Pendeta, itu majelis gereja kok cik mentolone. Tidak jadi jaminan seorang majelis ada firman atau tidak. Itu anak Tuhan, kenapa kok jahat? Tidak menjamin. Itu bukan anak Tuhan, saya kata anak setan. Jadi itu selanjutnya saudara, pahit. Akhir hidupnya tragis, dia bunuh diri. Itu meninggalkan tuh. Yang ketiga sekarang, orang yang tinggal di dalam Tuhan, melekat di dalam Tuhan. Saudara, tapi sebelum ini saya ambil satu ilustrasi. Saudara tahu ini apa ini? Cincin ya? Dari emas. Bentar. Besar mana ini sama ini? Besar mana ini sama ini? Besar ini, berharga mana? Tahu ya? Ini saya umpamakan areng. Ini cincin. Saudara, ini berharga. Mulia. Tetapi tergantung di mana ini ditempatkan, di mana ini tinggal. Berharga dan tidaknya ini berharga, tergantung di mana dia tinggal, tergantung di mana dia tinggal. Kalau ini di jari manis, ya indah kan, berharga. Di kuping ibu-ibu, wanita, berharga, jadi cantik. Kalung, ya berharga. Tetapi kalau emas ini tinggal ditaruh di kandang babi, diijek-ijek saudara, tidak ada harganya. Ngerti maksud saya? Ini tidak ada harganya, areng. Ini kira-kira 3 gram ini berapa ratus ribu? Ini emas 80 loh ini. 80 berapa gram kalau 80? 500 ya? 500 ribu. Kalau emas 80 itu berapa? Berarti berapa semua 3 gram ini? Kalau ini 10 kilo, ini 3 gram 10 kilo, berat mana? Ini areng, tidak ada harga nih. Tetapi kalau ini ada di tempat yang tepat, tinggal di tempat yang tepat akan berharga. Di mana tempat yang tepat dan tempat yang tepat ini? Di ruangan yang dingin, kalau di sini tidak ada ya. Ruangan yang dingin dibakar untuk menghangatkan seluruh ruangan itu. Berharga kan? Ini ditaruh di panggangan sate. Berharga kan untuk bakar sate, ditaruh di panggangan gurami, ayam, bebek, berharga kan? Demikian pula saya dan saudara. Di mana kita tinggal, di mana kita berada, saudara akan jadi berharga. Saat ini saudara tinggal di gereja, tinggal beribadah kepada Tuhan, bersekutu, berharga hidup saudara. Tuhan menghargai saudara. Tetapi yang menjadi percaya setelah saudara tinggal di gereja, keluar dari gereja, saudara tinggal di mana? Tinggal di ini klub. Saudara, tinggal di mana? Pada hari Minggu, ini Minggu saudara. Tinggal di ini klub. Tinggal di mana lagi kafe? Tinggal lagi di mana? Nobar, kobar, nonton bareng, ngopi bareng. Di sana bukan kopi yang diminum, tetapi apa?
Di mana saudara tinggal, saudara berada, itu yang menjadikan saudara berharga atau tidak berharga. Ngerti saudara? Halo? Kok sepi? Makanya saudaraku kasih, kalau hari Minggu harus tinggal di ini klub. Iya. Ini klub. Tinggal di mana? Di gereja. Supaya sudah berharga. Jadi saudara tadi berhasil sukses. Yang ketiga sekarang ini. Ya, singkat saja. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 16. Tapi yang ingin saya sampaikan 14 sampai 16, singkat saja saudara. Orang yang tinggal dalam Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Dunia sekarang sedang dilanda dengan sesuatu yang luar biasa. Dilindungi oleh Tuhan. Amin saudara. Ya. Mendapat perlindungan dari Tuhan. Saudara menghadapi apapun, saudara pasti luput saudara. Dari masalah, dari tekanan, dari tantangan iman. Amin. Aku meluputkan engkau dari segala masalah, kesulitan. Meskipun saudara harus lewati itu api yang menyala-nyala, tapi saudara akan luput dari semua itu. Siapa ya itu yang dibakar dengan api itu? Sadrak, Mesyak, Abednego. Lolos. Kenapa dia melekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, tinggal dalam Tuhan. Bahkan dia akan lebih baik aku mati daripada menyembah berhala. Luar biasa saudara. Mujizat terjadi. Amin. Kalau sudah melekat tinggal dalam Tuhan, ada mujizat yang luar biasa. Dibentengi oleh Tuhan, dipagari oleh Tuhan. Dan dikatakan doa saudara dijawab. Saudara selain disertai dalam kesesakan saudara. Dikatakan panjang umur, dipelihara dalam perjalanan hidup saudara oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan yang dalam yang ketiga ini adalah pasti selamat. Amin. Dalam yang terakhir, yang keempat sekarang. Yang keempat. Apa yang keempat? Ayat Tuhan tadi kan, hari Tuhan sudah. Katakan dengan sebelah, hari Tuhan sudah mendekat. Apa hari Tuhan yang mendekat? Yang pertama, Yoel pasal 2 ayat 28-29. Yaitu pencurahan Roh Kudus. Sudah digenapi Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, itu hari Tuhan. Halo? Saudara, ada yang bisa menerima, ada yang enggak bisa menerima. Ya. Bagi saya menerima firman Tuhan. Menerima firman Tuhan. Ada yang mengatakan hari raya Pentakosta itu pertama di loteng Yerusalem. Yang kedua itu karena ada kegerakan rohani di Inggris. Sekarang kita sedang menanti ke Pentakosta ketiga. Saya belum bisa menerima ajaran itu saudara. Saya yang bisa menerima dalam Alkitab. Hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Roh Kudus sudah dicurahkan dan dicurah kepada semua remaja, pemuda, orang tua. Mereka mendapat, bahkan hari-hari ini anak-anak kecil saudara. Pada waktu dia menyembah memuji, dia penuhkan dengan Roh Kudus. Dipenuhkan, pencurahan sudah. Jadi saudara tinggal menyediakan tempat saja dalam hidup saudara. Kamu akan terima kuasa kelak apabila Roh Kudus turun atas kamu. Amin.
Terima kuasa. Kalau Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus itu memberikan kuasa dalam hidup saudara menghadapi kesulitan, kesukaran. Singkat saudara, yang kedua, hari Tuhan. Amos pasal 5 ayat 18 sampai 20. Apa itu? Hari Tuhan itu gelap, mengerikan. Lari dari singa, dikejar singa lari. Ketemu dengan beruang. Bukan uang saudara. Beruang, bukan beruang tapi beruang. Kalau ketemu dengan uang, waduh seneng saudara. Singa dalam firman Tuhan itu apa? Iblis. Seperti singa yang mengaum-ngaum cari yang lemah. Makanya hari-hari ini saudara yang lemah ibadah, lemah berdoa, lemah memuji Tuhan, mulai lemah, mulai mundur, itu akan ditelan oleh singa. Jadi mangsanya, jangan lemah. Biarlah kita giat selalu, amin. 1, 2, 3, giat, semangat, maju, agar iblis tidak mau menelan kita. Dan mereka lari dari beruang, ketemu dengan ular, dipagut ular. Itu saudara, di dunia ini artinya tidak ada tempat yang aman. Sekarang sedang gonjang ganjing. Saudara, dan ngeri sekarang apa yang terjadi hari ini. Hari Tuhan itu kegelapan, kelam kabut menutupi bumi dan tidak ada cahaya. Kegelapan itu adalah kuasa si jahat, kuasa si iblis. Sekarang kita lihat saudara, sekarang iblis itu kelaparan. Makanannya iblis apa saudara? Bukannya kemenyan, bukan hanya kemenyan dan bunga. Nyawa nih orang. Lihat saudara, itu kelaparan. Kita lihat saudara. Dan di sini katakan dalam Amos pasal 8 ayat 3, nyanyian jadi ratapan, seharusnya memuji Tuhan, ratapan itu duka cita. Dan itu terjadi hari ini apa saudara? Banyak bangkai yang dilemparkan kemana-mana dengan diam. Sekarang terjadi, sekarang hampir setiap hari ada pembunuhan. Lihat berita saudara, telah dibunuh, dibuak diam-diam, diincel-incel. Kapan lalu itu terjadi di Pacet saudara ya? Dan terjadi di mana-mana. Ini hari Tuhan itu seperti ini. Saudara lihat hari Tuhan ini. Tadi sudah digenapi, ini sedang berjalan. Sedang berjalan saudara. Dunia sedang, itu hari Tuhan. Bukan hari kedatangan loh, ini hari Tuhan. Dikatakan kok akan dengar deru perang, dan perang itu itu baru permulaan yang terjadi. Sekarang ini permulaan yang terjadi. Sefanya pasal 1 ayat 14 dikatakan hari Tuhan itu hari yang pahit. Dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-19, matahari gelap, bulan dan tak bercahaya, bintang berjatuhan, langit dan bumi bergoncang. Kisah Rasul pasal 1 ayat 22, matahari gelap gulita, bulan jadi darah. 2 Petrus pasal 3 ayat 10, hari Tuhan itu seperti pencuri. Langit gemuruh, semua akan lenyap, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tetap ada. Amin. Saudara yang tinggal dalam Tuhan berarti tinggal dalam firman Tuhan. Langit dan semua akan menimpa dunia, tapi bagi saudara ada di dalam Tuhan, saudara akan tidak mengalaminya. Sudah tadi dikatakan hari Tuhan sudah dekat, sudah terjadi, sedang berjalan. Sampai Tuhan sudah datang kali. Ini akan meningkat terus saudara, meningkat terus. Kita lihat saudara, nyawa tidak ada harganya. Saya katakan setan itu pakanan kowo, sekarang sedang kelaparan. Salah sedikit, tersinggung sedikit saudara, bunuh. Gara-gara uang. Saya heran saudara, gara-gara uang 750.000 satu keluarga dibunuh. Dimasukkan dalam sumur, ketemu saudara.
dengan diam-diam kan. Inilah hari Tuhan. Kita sedang ada di sini, saudara. Tapi sudah usah takut, amin. Jaminan Tuhan ada yang di dalam Tuhan. Sekarang mengapa meninggalkan Tuhan? Meninggalkan persekutuan. Tidak datang dalam ibadah pada hari Sabat. Mungkin ada tekanan dari sana, tekanan dari sini, tekanan ekonomi, tekanan keuangan, pekerjaan. Ada tantangan dalam hidup. Pilihan ke gereja, cari Tuhan atau cari uang. Ini tantangan. Masalah hidup, beban hidup, tanggungan hidup yang semakin berat. Bukankah dikatakan, marilah datang kepadaku, engkau yang berbeban berat dan letih, datang kepada Tuhan, bukan jauh dari Tuhan, tidak akan dapat jawaban. Hari ini saudara yang datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban dalam hidup saudara. Yang mendengar firman dan percaya kepada firman. Apa yang penyebab meninggalkan Tuhan saudara? Bukannya itu saja, tapi tersinggung. Merasa tidak dianggap. Istilah merasa tidak diuangke. Dia tinggalkan Tuhan. Halo? Saudara datang ke gereja mencari siapa? Mencari siapa? Sudah ketemu? Loh. Mencari Tuhan bukan mencari manusia. Orang berkomentar apapun, yang penting saya datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Amin. Tersinggung. Akhirnya kecewa. Orang kecewa pasti putus asa, saudara. Kecewa akhirnya apa? Ada kepahitan dalam hidup, ada sakit hati. 7 hal ini, tekanan hidup, tantangan hidup, masalah hidup, tersinggung, kecewa, kepahitan, sakit hati. Ini punya berpotensi hilang kepegangan, kehilangan pegangan, kehilangan semangat, kehilangan gairah. Sehingga gak gereja-gerejoan, gak nang gereja. Lihat anak Tuhan yang tidak jadi berkat. Karena dia ada di dalam Tuhan. Jadi kalau ada masalah bukan kita tinggalkan Tuhan, bukan kita jauh dari Tuhan, justru kita akan mendekat kepada Tuhan. Amin. Tinggal dalam Tuhan, dalam Yohanes tadi, saudara akan berbuah banyak. Melekat kepada Tuhan, saudara akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Justru kita akan tetap setia iring akan Tuhan. Makanya kalau ada masalah cepat kita selesaikan, kita bereskan saudara. Baik kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Mau bahagia? Bahagia itu diberkati Tuhan saudara. Limpah sukacita dan damai sejahtera. Kuncinya apa? Dengar firman Tuhan. Simpan dalam hati. Renungkan siang dan malam. Lakukan firman Tuhan dengan iman. Maka janji Tuhan digenapi. Pertolongan Tuhan mujizat dinyatakan dalam hidup. Mari kita semakin hari semakin mendekat melihat keadaan dunia yang dikatakan kabar sana sini mengerikan. Tapi bagi saudara yang di dalam Tuhan ada perlindungan, ada jaminan. Mari kita semua bangkit berdiri. Datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kalau saat hari ini kita boleh ada di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Zaman sekarang berjalan
waspadalah sekarang, waspadalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Zaman sekarang berdoalah, haleluya. Zaman sekarang berdoalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Zaman sekarang beribadahlah, haleluya. Zaman sekarang beribadahlah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Ada satu ayat mengingatkan kita, Matius pasal 24 ayat 43. Berjaga-jagalah, hari Tuhan sudah dekat. Waktu dan kesempatan yang ada tidak kita sia-siakan. Haleluya. Berjaga dan berdoa, waspada, jangan menganggap remeh dan sepele. Bersekutu, beribadah, berdoa, memuji, menyembah, melayani Tuhan. Kalau sudah ingin berharga dan dihargai Tuhan, berhasil, sukses dan beruntung, luput daripada malapetaka marba hukuman dunia ini, kita tetap tinggal di dalam Tuhan, setia, tekun dalam mengerjakan keselamatan Allah. Pagi ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita sudah mendengar firman Allah. Intinya supaya kita jangan meninggalkan perhimpunan bersama. Jangan sekali-kali meninggalkan jam-jam ibadah. Kalau saudara ingin mendapatkan jaminan dari Tuhan, pertolongan, perlindungan, bahkan mujizat yang besar, hari ini Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kita diingatkan oleh firman Tuhan, kita boleh dinasihati firman Tuhan. Kalau sudah ingin berbahagia tetap hidup tenang dalam kekacauan, sudah diberkati oleh Tuhan dalam keadaan krisis, saudara berhasil dalam keadaan situasi yang tidak menentu, tetap tinggal di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita datang kepada Tuhan, renungkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Lihat diri saudara, haleluya, hari-hari ini. Apakah saudara sudah mulai menjauh dari Tuhan? Menjauh dari persekutuan, menjauh dari ibadah. Tuhan mengingatkan kita,
cepat-cepat kita kembali kepada kebenaran Allah. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Lebih dekat padamu, inilah sembahyangku. Tiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Lebih dekat padamu, inilah sembahyangku. Tiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Ingat pujian yang ditolong oleh Tuhan, pertama mendapat pertolongan Tuhan. Mereka yang dekat dengan Tuhan, tinggal dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat ini Tuhan mau menolong kita semua dalam semua berbagai masalah saudara, beban saudara, kesulitan saudara, sakit penyakit saudara. Tuhan akan menolong saudara. Haleluya. Kita dekat, melekat dan tinggal dalam Tuhan. Oh haleluya. Angkat tangan saudara, merupakan komitmen saudara. Kami mau lebih dekat kepadamu Tuhan, agar kita mendapat pertolongan pada waktunya. Haleluya. Kita nyanyi semua, lebih dekat padamu Tuhan. Inilah kerinduan kami, inilah doa kami. Haleluya, haleluya. Inilah sembahyangku. Tiap hari, tiap saat bersama dengan Tuhan. Sembahmu, oh Tuhan, tolong padaku. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Mau dengan kasih Bapak Markus masuk dalam doa. Lebih dekat padamu, inilah sembahyangku. Tiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Syukur dan terima kasih ya Tuhan, atas kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, yang mana Engkau telah menegakkan kami ya Tuhan untuk berdiri di hadapan-Mu ya Yesus. Oh Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami bersama-sama jemaat-Mu pada saat ini ya Tuhan, yang mana jemaat-Mu harus mempunyai pemilihan, mempunyai pilihan ya Tuhan, mau pilih yang mana ya Tuhan. Apakah anak-anak mau pilih tinggalkan Engkau atau tetap diam di dalam kaki-Mu ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami nggak tahu ya Tuhan keputusan mereka masing-masing ya Yesus. Kami rindu ya Tuhan, kami bersama-sama ya Tuhan, tanduk lutut di atas firman-Mu ya Tuhan, melakukan kehendak dan rencana-Mu ya Yesus. Dan pada saat ini ya Tuhan, Kau tegakkan kami ya Tuhan untuk berdiri kepada di hadapan-Mu ya Tuhan.
Yang mana ya Tuhan kami harus mempunyai keputusan ya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Menjalankan tugas-tugas yang Kau serahkan dalam kehidupan kami bersama-sama ya Yesus. Supaya kami tetap diam dalam kasih dan kemurahan ya Tuhan. Supaya kami tetap dalam kenaungan kasih-Mu ya Tuhan. Supaya harapan kami benar-benar ya Tuhan Kau nyatakan ya Tuhan. Yang mana ya Tuhan kami rindu tinggal di dalam-Mu ya Tuhan. Bersama-sama Engkau ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan Allah Bapa. Yang mana di surga nanti ya Tuhan kami bisa bertemu untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas pemulihan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Yang mana Engkau telah memilih kami ya Tuhan dengan kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau memanggil kami ya Tuhan untuk berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Itu bukan karena kami ya Tuhan, itu karena kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Maukah kami menerima kemurahan itu ya Tuhan dalam pribadi, lepas pribadi ya Tuhan, kami enggak tahu ya Tuhan. Apa kami ya Tuhan menguatkan ego kami ya Tuhan, tinggalkan Engkau akan bisnis lain ya Tuhan. Kami juga enggak tahu ya Tuhan. Yang kami tahu ya Tuhan, Engkau ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu ya Tuhan, untuk kami tidak tinggalkan Engkau ya Tuhan. Untuk kami meneruskan janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami meneruskan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, dalam hari-hari yang telah sisa ini ya Tuhan, yang mana Engkau telah menyelamatkan kami ya Tuhan, hari-hari yang telah kami lalui ya Yesus. Segala banyak tantangan dan pencobaan yang kami dan firman-Mu ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan akan menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang kembali ya. Tapi kami harus mempunyai keputusan apa yang harus kami putuskan ya Tuhan. Apa yang kami lakukan. Apakah kami ya Tuhan. Tapi ya Tuhan kami serahkan semuanya yang hadir pada saat ini ya Tuhan. Kami enggak tahu hati mereka masing-masing ya. Kau ya Tuhan tilik hati mereka masing-masing ya Tuhan. Kau izinkan ya Tuhan, kalau memang Engkau kehendaki ya Tuhan, biarlah kehendak dan rencana-Mu terjadilah ya Tuhan. Sehingga nama-Mu dimuliakan di tempat ini ya Tuhan. Dan Engkau ya Tuhan benar-benar hadir dalam kehidupan kami ya Yesus. Supaya kami benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena ya benar-benar ya Tuhan, dunia ini sangat bergelora ya. Persoalan sana sih. Mu ya Tuhan telah Engkau genapi ya Tuhan. Banyak jiwa ya Tuhan melayang ya Tuhan. Pak, anak membunuh bapak dan pak. Telah Engkau pakai, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Urapi ya Tuhan, bimbing dan membina kami ya Tuhan, untuk kami setiap lutut dalam kaki-Mu. Kami jalan benar. Syukur dan terima kasih ya Tuhan, jagailah hamba katanya ya Tuhan. Segala keputusan tempat ibadah ini ya taat-Mu hadapan terima kasih ya Tuhan, berkat dan kasih. Doa ini kami panjatkan syukur ya. Saya persilakan duduk. Persembahan kedua dijalankan. Akan pujikan mengikut Yesus keputusanku.